Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Senin 13 Juni 2022 bersama saya Fauzi Ihsan Jabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Polemik tentang sistem khilafah kembali mengemuka di Indonesia setelah polisi menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin, organisasi yang menggaungkan khilafah. Kelompok ini sempat menggelar konvoi motor mendukung khilafah di wilayah Jawa beberapa waktu lalu yang berujung penangkapan pimpinan tertingginya yaitu Abdul Qodir Baraja. Baraja ditangkap anggota Polda Metro Jaya di wilayah Lampung pada awal pekan ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan menyampaikan penangkapan Baraja imbas dari kabar bohong dan ujaran kebencian terhadap pemerintah yang sah. Polisi juga menilai kelompok ini menawarkan khilafah sebagai solusi pengganti ideologi negara Indonesia. Apa motif hukum dan politis dari polemik Khilafatul Muslimin? Apakah ada indikasi kriminalisasi ajaran Islam khilafah? Dan bagaimana menghadapi narasi yang menyudutkan ajaran Islam khilafah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Saiful dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Dr. Muhammad Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bung Saiful. Ya, alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, seperti halnya yang diberitakan tadi, Bung Saiful, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, baru-baru ini menangkap sejumlah petinggi dan pengurus kelompok Khalifatul Muslimin dari berbagai wilayah di Indonesia. Sebenarnya apa motif hukum dan politis dari kasus ini, Bung Saiful? Dan juga apakah ada indikasi kriminalisasi ajaran Islam khilafah, Bung? Iya, baik. Terima kasih para pemirsa di mana saja berada. Ya baik, saya kira apa yang disampaikan tadi, penangkapan terhadap para petinggi Khilafatul Muslimin di berbagai daerah yang ada di Indonesia, ini kan artinya ingin melihat pada dua sudut pandang, dari sudut pandang hukum dan juga dari sudut pandang politik. Saya kira begini, kalau kita ingin melihat dari sudut pandang hukum, secara teori hukum kan ini begini, kalau kita mengambil tujuan hukum yang banyak disampaikan oleh beberapa pakar hukum barat, misalnya Gustav Friedrich, itu mengatakan bahwa tujuan hukum itu paling tidak ada tiga. Pertama itu memberikan keadilan, yang kedua memberikan kemanfaatan hukum bagi warga masyarakat, dan yang ketiga adalah menjamin kepastian hukum. Begitu pula juga dari salah seorang pakar hukum barat yang berasal dari Belanda, Profesor Mr. Inderhachten van Apeldoorn, dia mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mengatur pergaulan hidup damai. Jadi saya kira kalau kita berbicara tentang motif hukum dari penangkapan para petinggi jamaah Khilafatul Muslimin, ya dari sudut pandang hukum saya kira tidak bisa dikatakan bahwa ini akan memberikan jaminan hukum sebetulnya. Malah ini ya, menurut pendapat saya ini adalah untuk memperalat hukum mengkriminalisasi seseorang. Nah, itu saya kira itu poin pentingnya. Jadi hanya artinya aparat penegak hukum itu memperalat hukum hanya untuk mengkriminalisasi seseorang, dan ini jelas melanggar dari tujuan hukum, yaitu untuk mengatur pergaulan hidup damai dan memberikan kemanfaatan hukum kepada warga masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari segi tendensi politik, ya maka ini tentu ada tendensi politik yang menurut pendapat saya ini sangat terkait erat dengan tindakan politik yang Islamofobia, yang sangat khawatir dengan ajaran Islam, dan ini tentu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda Barat sebetulnya yang sangat khawatir dengan kebangkitan Islam. Itu kalau dari sudut pandang politik. Sehingga dari dua hal itulah ya bisa dikatakan bahwa itu adalah bagian dari melakukan kriminalisasi terhadap ajaran Islam. Karena bagaimanapun juga secara dogmatis, secara normatif ya yang namanya khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam, itu yang juga disampaikan oleh para ulama muktabar dalam Islam. Bahkan kalau kita baca buku fikih Sulaiman Rashid, itu juga ada bab khusus yang membahas tentang
ajaran khilafah. Jadi ya saya kira ini merupakan sebuah modus atau merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kriminalisasi terhadap ajaran Islam sebetulnya. Baik, terima kasih. Baik, Bung Saiful. Bung Saiful, terkait dengan hal ini, dikabarkan kepolisian daerah Jawa Tengah ya menangkap 3 orang tersangka kasus penyebaran berita bohong dan percobaan makar ini yang dilakukan oleh jamaah Khalifatul Muslimin di Brebes. Atas perbuatannya, para tersangka juga dijerat pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dan juga dijerat lagi ada pasal 107 Junko pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pertanyaannya, apakah pasal yang diterapkan polisi ini bukan pasal yang melarang dakwah atau ajakan untuk menunaikan kewajiban khilafah ini, Bung Saiful? Dan juga apakah pasal-pasal tadi yang disebutkan adalah pasal yang umum digunakan untuk mengkriminalisasi ulama dan aktivis Islam? Ya, saya kira begini, apa yang dijustifikasi oleh pihak kepolisian dengan menggunakan ada beberapa pasal. Antara lain pasal yang digunakan itu adalah pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di Indonesia. Dan saya kira di pasal 14 dan di pasal 15 itu dinyatakan secara tegas dan secara normatif adalah menyebarkan berita bohong. Saya kira begini, dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan berita bohong itu adalah satu ucapan, satu informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Itulah yang disebut dengan berita bohong. Atau suatu penyebaran keterangan atau suatu penyebaran perkabaran yang perkabaran itu menyesatkan. Itu kalau kita ingin menerjemahkan pasal 14 dan pasal 15 tentang berita bohong berdasarkan doktrin hukum pidana yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita kaitkan dengan konvoi atau arak-arakan bendera Khilafatul Muslimin atau juga penyampaian tentang ajaran khilafah, saya kira ini tidak tepat dikatakan sebagai berita bohong karena apa yang disebut dengan khilafah, apa yang disebut dengan Khilafatul Muslimin, misalnya itu, saya kira itu kan ya tadi saya sudah sampaikan pada awal itu kan merupakan bagian dari ajaran Islam. Karena ini merupakan bagian dari ajaran Islam, tentu ini tidak bisa dipisahkan dari pemikiran Islam. Dan karena ini tidak bisa dipisahkan dari pemikiran Islam, maka apa yang disampaikan itu tentu saja bukan berita bohong, tidak bisa dikatakan berita bohong. Ya sama dengan kalau orang menyampaikan seruan sholat. Apakah seruan sholat itu merupakan berita bohong? Ya kan tidak. Seruan sholatkan itu adalah perintah dari ajaran Islam, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan itu tadi, kalau misalnya perintah tentang maksud saya ajaran-ajaran yang terkait dengan sistem kenegaraan di dalam Islam itu kan merupakan bagian dari ajaran Islam. Ya tidak tepat kalau dikatakan itu adalah bagian dari menyebarkan hoax atau berita bohong. Kemudian dalil juga yang digunakan oleh kepolisian itu adalah di pasal 107. Pasal 107 terkait dengan makar. Saya kira begini, kita harus juga mendefinisikan secara jelas apa itu yang dimaksud dengan makar. Doktrin dalam hukum pidana di Indonesia ini itu jelas menggambarkan bahwa yang dimaksud makar itu ada satu tindakan nyata, ada satu tindakan fisik yang sifatnya itu mengangkat senjata atau melakukan tindakan-tindakan militer yang tindakan itu adalah nyata untuk merongrong atau menjatuhkan pemerintahan yang sah. Ya, sementara kalau kita lihat konvoi yang dilakukan oleh arak-arakan motor Khilafatul Muslimin itu kan hanya sekedar konvoi bendera saja, bukan dalam rangka mengangkat senjata, mengajak kepada pemberontakan. Nah, saya kira ini tidak tepat kalau misalnya mau dikenakan dengan pasal 107 KUH pidana. Demikian dasar. Baik. Bung Saiful, terkait dengan hal ini, ya, berarti jika mendakwahkan ajaran Islam secara damai, stigmatisasi atau dikriminalisasi, apakah hal itu juga merupakan ancaman atas kebebasan dan jaminan akan meyakinkan menjalankan ajaran kepercayaan tertentu atau kepercayaan agama? Dan juga apakah ini menciptakan polarisasi yang sangat tajam menurut saya? Ya, saya kira ini jelas, ya pertama jelas ini akan menciptakan polarisasi. Saya katakan menciptakan polarisasi ini kan sesuatu yang bisa dianggap akan memecah belah umat Islam. Ini pasti.
Karena ini akan menimbulkan pro dan kontra. Ini seolah-olah mengadu domba antara umat. Padahal khilafah ini adalah merupakan salah satu sistem pemerintahan yang itu memang dijelaskan di dalam berbagai kitab mutabar ulama. Dan itu sebagai konsep memang dijelaskan ya, misalnya tadi saya sudah sampaikan di dalam kitab fikih karangan Sulaiman Rasyid, itu kan dijelaskan. Jelas ini merupakan sebuah polarisasi, dan jelas ini juga merupakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Ya, bagaimanapun juga ya, seperti sholat, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, melaksanakan zakat, termasuk ajaran Islam yang lain, misalnya menyampaikan dakwah, misalnya bagaimana ekonomi Islam, bagaimana tata pemerintahan Islam, itu kan bagian dari ajaran Islam sebagai sebuah dakwah. Nah, menghalang-halangi itu ya jelas itu adalah pelanggaran terhadap konstitusi, utamanya di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ kan disebutkan negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah dan kepercayaannya masing-masing. Jelas, ya saya kira apa yang dilakukan tadi itu ya, tindakan-tindakan mengkriminalisasi ajaran khilafah itu adalah bagian juga dari upaya untuk mengkerangkeng kebebasan beragama, kebebasan mendakwahkan Islam sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, Bung Saiful, apakah Pancasila, KUHP, Undang-Undang Ormas, dan juga Undang-Undang Terorisme bisa dijadikan dasar untuk melakukan kriminalisasi dan stigmatisasi terhadap pihak mendakwahkan ajaran Islam khilafah ini, Bu? Ya, saya kira begini, di dalam doktrin hukum pidana di Indonesia kan ada yang dikenal dengan asas legisme. Asas legisme itu menyatakan begini, suatu perbuatan dapat dinyatakan suatu perbuatan jahat kalau ada undang-undang atau peraturan hukum tertulis yang secara konkret dan tegas mengaturnya. Itu kan yang disebut dengan asas legisme dalam doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sekarang, coba kita periksa satu persatu undang-undang, produk undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia. Baik di dalam peraturan pemerintah, baik di dalam undang-undang terorisme, baik di dalam kitab undang-undang hukum pidana, baik di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, tidak ada satupun pasal-pasal di sekian produk undang-undang itu yang menyebut tentang bahwa menyampaikan ajaran khilafah itu adalah sebagai sesuatu pelanggaran hukum atau perbuatan pidana. Saya kira tidak ada. Tidak ada satupun pasal-pasal yang menyampaikan itu. Bahkan yang jelas, kalau terkait dengan ajaran Marxisme, komunisme, dan Leninisme, itu kan sudah diatur di dalam TAP MPRS tahun 1966 tentang larangan menyebarkan ajaran Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Itu sudah jelas. Jadi menyebarkan komunisme itu adalah sebagai sesuatu yang terlarang dan merupakan perbuatan pelanggaran hukum di negara kita. Sementara ya penegasan atau penyebaran tentang yang sistem pemerintahan yang disebut dengan al-khilafah kan itu tidak ada di dalam satupun produk undang-undang dalam hukum pidana kita yang mengatur bahwa itu sebagai perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum, kan belum ada secara tegas di mana. Baik. Bung Saiful, terkait dengan hal itu, apakah siapapun yang menyudutkan ajaran Islam, termasuk khilafah, maka dapat dikategorikan tindak pidana penistaan agama ini, Bung? Ya, saya kira kalau menurut pendapat saya, menurut interpretasi saya, kalau melakukan interpretasi secara ekstensif, itu yang dikenal di dalam doktrin hukum pidana, kita melakukan penafsiran secara meluas terhadap sebuah pasal dalam produk undang-undang, misalnya di dalam pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa yang menyebarkan kebencian atas suatu agama, nah itu merupakan sebuah tindak pidana. Ya jelas, kalau ada yang upaya-upaya untuk melakukan kriminalisasi terhadap dakwah Islam, misalnya yang menyampaikan ajaran sistem pemerintahan Islam, ya itu bagian dari penodaan agama, saya kira. Karena itu tadi saya jelaskan, berkali-kali saya jelaskan di awal tadi, bahwa sistem pemerintahan Islam yang dalam kajian atau wacana para ulama Islam itu yang disebut dengan al-khilafah itu sebagai sesuatu bagian dari ajaran Islam, dan itu kalau dikriminalisasi itu adalah bagian dari penodaan terhadap agama. Jelas pelanggaran terhadap pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik. Bung Saiful, ini yang menjadi pertanyaan besar ya bagi kita semua. Mungkin apakah ajaran Islam khilafah itu tidak pernah dinyatakan sebagai paham terlarang
baik dalam surat keputusan tata usaha negara, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, atau produk hukum lainnya sebagaimana paham komunisme, marxisme, leninisme, dan ateisme. Ini Bung Saiful. Ya, sebagaimana yang saya sudah jelaskan di awal tadi, memang kalau kita menganut asas legisme, bahwa suatu perbuatan bisa dinyatakan sebagai perbuatan pidana atau perbuatan melanggar hukum atau sebuah kejahatan kalau ada undang-undang yang secara tegas mengaturnya atau merumuskannya. Nah, tadi sudah disampaikan berbagai peraturan produk undang-undang itu kan tidak ada satupun yang mengatur tentang pelarangan tentang ajaran tentang sistem pemerintahan Islam yang disebut dengan Al-Khilafah itu kan tidak ada disebutkan dalam satu undang-undang. Sementara yang namanya aliran Marxisme, Leninisme, dan komunisme itu kan diatur dalam TAP MPRS tahun 1996. Jadi saya kira itu apa yang disampaikan tadi itu bahwa menyampaikan sistem pemerintahan Islam yang dalam hal ini ya sama dengan kalau kita menyampaikan sistem ekonomi Islam, sistem pergaulan Islam, sistem perundang-undangan Islam, sistem jual beli Islam, sistem hukum pidana Islam, kan itu sama semua menyampaikan ini. Apakah kalau kita menyampaikan misalnya menyampaikan sistem hukum pidana Islam itu konsepnya itu begini loh. Atau kalau kita menyampaikan bahwa sistem jual beli di dalam Islam itu konsepnya begini loh. Sistem ekonomi di dalam Islam itu konsepnya begini. Atau kita menyampaikan bahwa sistem pemerintahan Islam itu atau yang disebut dalam berbagai kitab para ulama bahwa Al-Khilafah itu adalah bagian dari sistem pemerintahan Islam itu konsepnya begini. Nah itu saya kira kan itu bagian dari ajaran Islam dan itu ya, saya kira bukan sebuah tindak pidana kriminal. Baik. Berarti kita bisa simpulkan bahwasannya khilafah ini ajaran Islam. Nah pertanyaannya, apakah khilafah tetap sah dan legal untuk didakwahkan di tengah-tengah umat, khususnya di Indonesia, Bung Saiful? Ya, saya kira itu tetap legal dan tetap sah untuk disampaikan di tengah-tengah umat. Sama dengan, ya sama saja kalau kita mendakwahkan bahwa setiap muslim itu wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Atau bagi seorang muslim wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Atau setiap muslim itu wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat. Atau setiap muslim itu wajib terikat dengan hukum-hukum jual beli. Setiap muslim itu tidak boleh terlibat dalam riba, tidak boleh minuman khamar, minuman keras, dan sebagainya. Umat Islam itu tidak boleh terjebak haram hukumnya untuk mendekati zina. Itu kan bagian dari ajaran Islam. Sama halnya ya kalau saya katakan, ya sama juga kalau kita menyampaikan konsep-konsep sistem pemerintahan Islam yang dalam hal ini dalam berbagai kitab ulama disebutkan dengan Al-Khilafah, ya itu kan ya sah-sah saja dan itu ya bukan perbuatan yang dilanggar atau melanggar dalam tatanan hukum kita yang ada di dunia. Jelas itu kan juga merupakan bagian dari peribadatan seorang muslim sebagaimana yang dijamin di dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sementara ya jelas kalau menyampaikan ajaran sosialis, komunisme, leninisme, marxisme itu adalah sesuatu yang dilarang. Karena sudah ada aturan yang mengatur. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bung Saiful atas kesempatannya dari Indonesia Justice Monitor. Alhamdulillah pemirsa, kabar petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Sampai bertemu kembali di waktu yang sama, di channel yang sama. Akhirnya jangan lupa juga subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Saya Fauzi Jabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.